Yan, Ya, Bud. jadi gua nggak tahu ya, hari ini kita akan bahas sesuatu yang agak mistis sebetulnya. Kenapa mistis? Karena hal ini terjadi berkali-kali dan di setiap kayaknya fase hidup tertentu ada kejadian ini. Jadi buat pendengar kita yang mungkin penasaran, kalian tahu kan? Di beberapa sekolah selalu ada siswa yang kesurupan menjelang ujian nasional misalnya gitu. atau di momen tertentu bisa ada kesurupan massal gitu. Nah, pertanyaan gua sebetulnya, sebagai dokter, kan dokter tuh belajar ilmu medis ya. Maksud gua, apakah kalian percaya adanya makhluk halus gitu yang mengganggu orang, atau apakah kalian merasa ini di luar kontrol kita? Maksud gua gini ya, ini gua serius. Pernah nggak sih kalian tuh merasa aduh udahlah, ini kita nggak bisa nih, kita berdoa aja gitu waktu lagi operasi atau sometimes gitu ya, atau lu merasa gila nih, ini kayaknya setan nih, kita nggak bisa nolongin gitu? Pernah nggak ada kejadian itu maksud gua? Kalau lu tanya pendapat gue pribadi ya, Bud, gue tuh tipikal orang nggak percaya kalau misalnya gue nggak lihat dengan mata kepala gue sendiri. Oke. Tapi sejak gue ngeliat lu, gue percaya. Ternyata kesurupan itu ada gitu ya. Atau setan itu ada ya. Terlaluan lah, Bang. Terlaluan. Jujur ya, pas lu bilang topik hari ini mistis gitu, gue kira lu mau nanya gitu gimana cara ngepet gitu. Gue kan nggak tahu, Bud. Oh ya. Karena kan itu keseharian gue ya sebetulnya ya. Ya, Bud. Jadi kalau misalnya lu bicara tentang medis, ya itu kan termasuk dalam ilmu sains. Jadi sampai sekarang pun nggak ada tuh namanya ilmu sains sudah berhasil kita unveil, udah berhasil kita kupas 100% tuh nggak ada. Gitu. Jadi memang gua akuin beberapa saintis itu terbagi menjadi ada yang mungkin percaya begituan, ada yang benar-benar menggunakan logiknya. Sebentar. Beberapa saintis ada yang percaya. Berarti lu menemukan dong ada orang-orang yang percaya sekalipun dia bekerja di dunia medis gitu. Ada aja. Oke. Ada aja itu. Sebenarnya itu kan kembali lagi kepada personal belief ya. Gitu. Jadi pada ranah-ranah yang belum bisa kita kupas, belum bisa kita buka nih, nah itu kembali kepada pribadinya sendiri mau menganggapnya sebagai apa. Menganggapnya sebagai, kalau misalnya dipakai logik, dia cuma mikir ini sesuatu yang belum bisa kita temukan, belum bisa kita jelaskan. Tapi kalau misalnya buat yang percaya ya mungkin memberikan porsinya itu untuk hal-hal yang mistis, gaib, dan lain sebagainya. Oke, gua stop sampai situ. Pernah nggak kejadian di rumah sakit lo, di mana lo menemukan pasien yang secara medis tidak bisa ditahu penyebabnya, dan akhirnya kalian melakukan hal-hal yang non medis gitu? Pernah nggak kejadian di rumah sakit lo? Banyak, Bud, banyak. Enggak, kita menemukan hal-hal yang nggak bisa dijelaskan tuh banyak. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya kita melakukan hal yang non medis terkait itu kita nggak bisa melakukan karena kita kan terkait peraturan juga. Oke. Lah terus kalau gitu apa yang lo lakukan? Tapi seperti hak semua orang, hak semua pasien yang berobat itu mereka bisa mendapatkan bimbingan spiritual, Bu. Oh, I see. Gitu. Jadi kalau misalnya memang ya mudah-mudahan sih enggak gitu. Tapi kalau misalnya lu dirawat di rumah sakit hewan misalnya, nah, terus habis itu nah, terus tiba-tiba lu mengajukan bimbingan spiritual gitu. Lu butuh buku spiritual, butuh damping gitu. Itu sebenarnya adalah hak pasien dan kalau misalnya rumah sakit bisa, itu pasti disediakan. Oh gitu ya? Gitu. Nah, menjawab pertanyaan lu, kalau misalnya menemukan hal yang nggak bisa dijelaskan, lu banyak banget, Bud. Contohnya ya, misalnya paling simpel itu adalah misalnya kondisi pasien yang mohon maaf ya, misalnya sudah kurang baik. Kita lihat dari segala parameter, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan tanda vital, pengalaman si dokter yang memeriksa, ini kayaknya mungkin sulit harapan hidupnya. Tapi ya tanpa bisa dijelaskan tiba-tiba kondisinya perbaikan. Dan akhirnya bisa keluar dari rumah sakit. Memang obat-obatan kan tetap diberikan, ya kan? Tapi kan kembali efek obat itu sendiri yang kita nggak bisa menjamin. Dan mungkin di sana itu ada kita seperti yang tadi gue bilang ya, kita belum bisa kupas tuntas semua dan itu bisa diserahkan kepada bagi yang percaya. I see. Jadi misalnya kan banyak tuh ya, misalnya agama tertentu datang terus dia ada bawa pembimbing spiritualnya, terus dia berdoa, tiba-tiba dia merasa sembuh gitu. Berarti sering terjadi ya? Bisa. Kalau misal pengalaman gue sendiri sih enggak, tapi memang kasus seperti itu tuh ada juga dan banyak. I see. Oke. Nah, sekarang menyangkut soal yang babi ngepet tadi gitu.
Pernah nggak? Oh, gue tahu. Lu mana ya penghasilan gue berapa per bulan? Kadang-kadang sebagai dokter kan nggak gede-gede banget kan. Maksud gue gimana prakteknya di rumah sakit gitu. Nggak ya, gue ajain soal kesurupan maksud gue. Itu kan kita tuh setiap tahun tuh hampir selalu mendengar berita ini, terutama ketika masih offline ya. Ketika online mungkin jarang. Ketika offline tuh pasti ada tuh di sebuah sekolah kesurupan massal gitu. Itu bisa dijelaskan secara medis nggak maksud gue? Soal fenomena kesurupan, specifically kesurupan, apa sih sebetulnya yang terjadi dengan orang-orang kesurupan ini? Oke. Jadi ada beberapa kondisi kalau misalnya lu mesti searching itu kesurupan massal itu biasanya kita memikirkan pertama kali kalau dari segi medis adalah namanya diagnosa adalah mass hysteria. Oke. Nah, jadi histeria itu ya panik. Tapi ini nggak seperti panik yang kita bahas kemarin. Panik yang masih bisa dikontrol walaupun nggak enak gitu. Tapi ini benar-benar panik yang luar biasa gitu. Yang sampai mungkin menjerit-jerit, lari, ngelakuin apapun gitu yang orang nggak bisa mendadak, nggak bisa jelasin menyebabkan apa. Dan pada orang awam biasanya akan disebut dengan kesurupan. I see. Tapi kita dari medis kita ngeliat dulu nih kondisinya. Misalnya memang seperti itu biasanya kita akan berikan penenang dulu sementara. Biar kondisi tenang, dia tidur deh, biarin aja tidur. Nah, kemudian pada saat bangun biasanya simptomnya udah hilang sendiri. Atau kalau misalnya pada saat dia bangun, yang penting paling utama faktor stresornya udah hilang. Nah, kayak misalnya lu bilang ujian, ya dia pas dia bangun jangan lu suruh ujian lagi gitu langsung. Iya. I see. Jadi sebetulnya kalau gue bisa tarik kesimpulan, mereka itu panik karena mau ujian, jadi kesurupan gitu kan, paniknya berlebihan, bener nggak? Nah, ini yang menarik ya Bud ya. Ini bukan statement dari gue, ini statement dari lu. Lu bilang kalau ujiannya offline kejadian, kalau online kagak, bener nggak? Bener, karena kalau begitu online kita nggak dengar beritanya tuh. Offline tuh pasti ada tuh di sekolah. Pressure-nya beda. Lu tahu dong kalau bisa dengan online, biarpun dengan berbagai macam cara, tapi pasti kesannya beda lah dengan offline. Pressure-nya, tekanannya, terus udah gitu, nggak tahu ya, mungkin tuntutannya kali ya. Sekarang ini kan kebanyakan kalau yang online itu kan setahu gue tugasnya banyak tapi bisa open book. Iya. Kalau bisa ngerjain tugasnya, it's fine. Ya udah. Dari standar rumah sakitnya gitu. Standar sekolahnya. Iya. Nah, itu menurunkan angka adanya histeria massal kan, atau yang kita sebut masyarakat umum karena dengan kesurupan. Jadi salah satu faktornya yaitu tekanan yang berlebihan. Oke, nah Yan, sekarang pertanyaannya begini. Gimana kalau kesurupannya tuh kayak yang kan suka gitu tuh, tiba-tiba dia kayak ada di sini gitu. Maksud gue gini, kalau kesurupannya model itu spesifik satu orang, terus seperti lu pernah lihat kan kayak di film-film juga ada, atau di apalah reality show something, kalian menamakan itu dengan apa gitu? Maksud gue apakah histeria juga atau ada apa gitu? Kalau istilahnya Bud ya, itu macam-macam Bud. Misalnya contohnya orangnya itu kayak mengigau. Jadi kalau kita panggil kayak nggak sadar gitu, cenderung pasif ya, cenderung pasif. Itu biasa kita sebut namanya ada penurunan kesadaran, atau kita sebut delirium kondisinya. Oke. Nah, atau kalau yang lu bilang, justru itu lebih ke arah psikotik. Psikotik itu namanya kayak serangan gila akut gitu. Gila dalam tanda kutip ya, bukan berarti orang gila. Nah, itu pengobatan sama Bu. Semua itu pasti kita tenangkan dulu. Ya kalau yang mulai ngelantur gitu sambil kita cek laboratorium juga, kita cek apa ada gangguan fungsi ginjal kah, ada gangguan fungsi hati kah. Kebanyakan karena penyebabnya itu. Nah, kemudian setelah dia bangun, dia sadar, biasanya kita konsultasikan dulu dengan psikiatri, dokter jiwa, untuk lihat ada nggak underline-nya, ada nggak penyakit yang mungkin bisa menjelaskan semua ini. Aku bilang, kalau misalnya ternyata dari semuanya itu kita lakukan pemeriksaan labnya bagus, nggak ada masalah, terus sudah itu dari konsul dengan jiwanya juga oke, nggak ada masalah. Nah, itu kejadian yang itu ternyata cuma terjadi satu kali gitu. Nah ya udah, itu biasanya kita tutup dulu, kita tinggalkan aja dulu, karena kita tidak menemukan hal yang gimana istilahnya, tidak menemukan hal yang abnormal di situ. I see. Kembali pada interpretasi masing-masing kalau seperti itu. Gitu. Yan, kalau gitu berarti maksudku gini, kalau kejadian itu sering, misalnya nih ya, Jerman kakeknya datang terus ke dia gitu berkali-kali gitu.
Dan itu terjadi terus gitu, tiba-tiba itu. Maksud gue, apakah kalian tetap menganggap itu sebagai sebuah penyakit gila akut gitu ya, gila saat itu gitu, atau memang, maksud gue gini, apa yang membedakan orang kesurupan dengan orang gila gitu? Lu ngerti maksud gue? Kan dokter jiwa ini gila nih. Nah ini tuh kesurupan gitu, maksud gue apa sih garis pemisahnya gitu? Lu bentar, lu lagi minta konsultasi sama gue nih? Atau gimana gitu? Iya, maksud gue kan gue kasihan sama Mandy, maksudnya dia tertekan kalau suaminya tiba-tiba gila akut mendadak kan. Jadi gue pengen konsultasi, siapa tahu gue bisa benahi pikiran gue ini kan, maksud gue. Lu sih udah sering cerita sama gue juga bersabar, ini cobaan. Enggak, ini gue tanya, maksud gue gini, karena gue nggak tahu ketika mereka kesurupan itu, apakah mereka itu gila termasuk di medis atau memang kondisi tertentu, atau memang apalagi kalau yang turunan tiba-tiba kakeknya di situ, atau kalian tuh pernah nggak sih ngerasa gue nyerah deh, ini ada setan nih gitu, maksud gue gitu loh. Pernah nggak sih lo ngalamin itu kondisinya? Mungkin kalau dokter lain pernah ya, mungkin ya. Tapi gue itu kalau gue sendiri pengalaman sih nggak pernah gitu. Tapi kalau misalnya paling gampang untuk membedakan antara dia kesurupan atau gila, ya, keluhannya ini udah lama atau belum, kronis atau enggak, berulang atau enggak. Kalau misal keluhannya berulang terus, itu kita curiganya lebih ke arah, nama diagnosa adalah schizophrenia, schizofren. Nah kalau misalnya awam bilang orang gila gitu, gangguan jiwa sebenarnya. Nah untuk menegakkan diagnosa schizofren itu sendiri juga nggak gampang, Bud. Jadi kita mesti menggali dengan orangnya dulu, kita mesti cari tahu dulu gitu, apakah misalnya contohnya paling simpel aja kita ngeliat orangnya, apakah dia usianya masih muda, usia puber, di mana usia segitu tuh kemungkinan untuk timbul gangguan jiwa itu tinggi. Oh gitu ya? Terus ya ada beberapa schizofrenia itu baik jenisnya, Bud. Ada yang hebephrenic, katatonik, terus ada juga yang paranoid. Nah itu semua dia punya gejala dan tanda-tanda yang berbeda semua. Jadi kita tuh berusaha mencari dulu nih, kita gali, kita bicara dengan orangnya, kita tanya dia sebelum dia merasa kesurupan tuh dia dengar suara-suara nggak sih? Apa dia pernah melihat sesuatu gitu? Atau bahkan saking beratnya kondisinya, begitu kita ajak bicara pun nggak akan pernah dalam kondisi nyambung. I see. Gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kesurupan ya seperti lo tahu ya, yang di orang awam tahu kesurupan itu biasanya cuma gejalanya satu kali hilang, walaupun nanti dia bisa timbul, tapi jeda antara episode kesurupannya itu kan normal, nggak ada masalah. Nggak mungkin dia dengar suara-suara, nggak mungkin dia melihat sesuatu gitu. Yeah. Nah itu salah satu yang bisa membedakan antara yang disebut dengan kesurupan sama schizofren. I see. Oke, berarti kalau yang memang kita suka lihat sekali-sekali, atau terutama ketika mereka lagi ngalamin berita yang mungkin menyenangkan atau sangat menyedihkan, dia jadi panik berlebihan, kemungkinan itu adalah gejala kesurupan yang bisa dijelaskan secara medis ya, gitu. Iya, gitu. Jadi ya itu tadi, kita belum bisa mengupas semua penyakitnya, tapi biasanya dari medis itu ada alur-alur tertentu. Jadi pasti kita cari A, B, C, D sampai Z. Kalau sampai nggak ada, baru mungkin kita serahkan interpretasinya ke masing-masing. Selama pasiennya baik ya, baik gitu. Terus pemeriksaan lainnya juga ditemukan nggak ada masalah. Itu biasa dia minum obat penenang, kalau misalnya dia mengalami histeria, berarti kan penenangnya cuma sekali doang ya, maksudnya kejadian itu doang ya. Mereka nggak perlu minum penenang secara rutin kan ya? I see. Iya. Nah, kalau abis kita rekaman podcast kan lu minum penenang. Maksudnya udah minum belum? Takutnya kan istri lu mesti jaga gitu. Lu udah minum penenang malam ini? Nggak, maksudnya make sure udah. Bukannya lu buat yang suka minum penenang. Sayang gue sih banyakan aja. Tenang banget. Jadi teman-teman, kita mau bilang bahwa banyak banget sebenarnya banyak banget kejadian medis, yang hal-hal yang non medis yang sebetulnya bisa dijelaskan secara medis. Misalnya contoh yang paling gue sedih adalah ketika mungkin anggota keluarga mengalami tanda kutip kesurupan, kalian pasung gitu. Kan ada tuh yang gitu ya. Itu kan malah menyakitkan buat dia gitu, membahayakan buat dia, merugikan dia, akhirnya malah dia akan benar-benar gila beneran, tadinya nggak bisa gitu kan sebetulnya. Iya, itu juga sebenarnya mau gue sobat sih, hak asasi maka penderita ini ya gitu. Kita kan sekali lagi gue nggak tahu diagnosanya apa, gue juga nggak bisa mendiagnosa orang yang nggak gue tahu, nggak gue kenal. Iya. Tapi mereka tuh berhak untuk kesempatan untuk sembuh. Seperti kata lu, dengan dipasung itu
seumur hidup loh gitu loh. Nah, itu tuh benar-benar ngabisin kesempatan hidup seseorang gitu. Dan kalau misalnya lu penasaran kenapa gue juga termasuk orang yang eager nih untuk mengangkat isu ini, karena kalau misalnya lu lihat tuh banyak banget tindakan mengira orang kesurupan ya, dilakukan tindakan untuk mengusir roh jahatnya. Ini gue nggak bilang konteks agama tertentu ya, hampir dari semua agama itu ternyata ada korbannya. Jadi yang sebenarnya kita curiga ternyata dia menderita kondisi medis misalnya, yaitu tadi schizofren. Tapi karena dianggap dia kesurupan roh jahat, dia misalnya contohnya nggak dikasih makan sama sekali, karena dianggap dengan cara itu roh jahatnya bisa pergi, sampai akhirnya timbul korban jiwa. I see. Kalau misalnya teman-teman Sobat Healthy mau lihat, atau lu juga mau lihat, lu bisa searching aja di Google tuh banyak kasus-kasusnya, dan itu dalam kondisi nyata. Ada di dunia ini gitu. Jadi gue berharap sih dengan makin terbukanya mata masyarakat ya, kejadian-kejadian seperti itu berkurang lah. Syukur-syukur kalau bisa malah nggak ada sama sekali. Iya. Jadi agak kasihan juga ya, maksudnya itu di agama manapun ya, di agama gue juga pasti gitu, ada kesurupan pasti panggilnya pendeta gitu, maksudnya karena dianggap kesurupan roh jahat misalnya gitu ya, atau apalah maksudnya. Tapi kita kan nggak tahu ya, mungkin mereka ngalamin panik atau ngalamin kondisi tertentu yang dia nggak bisa cerita, sampai stres akhirnya muncul seperti itu gitu. Dan kalau misalnya lu butuh teman cerita, boleh cerita sama gue ya, maksud gue daripada nanti gue panggil istri lu panggil lu orang agama kan, terus ngusir roh setannya, maksud gue ya daripada nanti tiba-tiba kita berhenti karena udah dipasung kan. Ayo kita bikin konten kan, maksud gue cerita aja lu punya beban apa, gue ngerti. Untungnya gue masih bisa buat, jadi pasti gue dipasung pun masih bisa ditaruh ini kan tokat selfie gitu di handphone gitu. Halo selfie. Yang penting gue kasih konten gitu ya. Jadi teman-teman, ini yang kita angkat dan kita concern mengedukasi sebetulnya. Jangan sampai hal-hal yang menjadi tradisi turun-temurun di daerah, mungkin di Jakarta juga ada atau sekitarnya mungkin, tapi di daerah mungkin lebih banyak karena knowledge-nya lebih sedikit gitu. Dan kita harap apa yang kita bawa ini bisa jadi knowledge buat teman-teman semua. Cari deh tenaga medis di daerah sana untuk kalian bisa konsultasi nih, sebetulnya apa sih yang terjadi gitu. Karena bisa aja itu bukan karena roh jahat atau yang lain, bisa aja emang lagi ngalamin situasi psikis tertentu yang butuh pertolongan, butuh cerita, butuh penenang sebetulnya. Jadi nggak harus diperlakukan dengan malah menyedihkan. Itu sih dari gue. Ya, ada tambahan? Nah, itu aja sih. Tumben kata-kata lu lengkap, bagus, keren gitu, dan gue sampai takjub gitu. Luar biasa. Kesukupan ya? Bener juga ya, kalau kan nggak begini. Oke, jadi konten kita akan tayang setiap hari Senin sampai Kamis. Nantikan terus keseruan kita berbagi edukasi dan informasi medis untuk sobat-sobat. Jadi sampai di sini dulu. Apa lu? Menapas? Enggak. Mau bilang akhirnya sampai ketemu di episode minggu depan. Stay healthy and stay alive. Bye bye. Bye bye.